Jumpa di channel saya Sutra Saja. Hari ini kita membahas tentang cara membaca IDM. IDM ini yang dilakukan oleh desa yang sangat luar biasa, memakan banyak waktu dan sulit. Ketika sudah jadi, maka kita harus memanfaatkan data itu untuk perencanaan pembangunan dengan syarat bahwa data IDM itu adalah data yang benar-benar valid, real, yang memang apa adanya. Kemudian di IDM itu teman-teman, ketika kita mau masuk ke IDM, kita harus punya user dan passwordnya. Ketika sudah punya user dan passwordnya, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Ini adalah tampilan di dashboardnya IDM. Di situ ada status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Kemudian di sini di bawah ini ada detail progress, kemudian komponen indeks desa membangun dan rekomendasi IDM. Kita mencoba membahas satu persatu dari komponen indeks desa membangun, kemudian rekomendasi IDM. Ketika kita ingin mengetahui komponen indeks desa membangun, yang perlu diketahui teman-teman sebelum kita bahas bahwa di indeks membangun ini ada 3 komponen, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Kemudian ketika kita klik di komponen indeks desa membangun, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi kita mencoba salah satu dari indeks itu, yaitu indeks ketahanan sosial di bidang kesehatan. Maka di sini dapat kita ketahui ada indeks komposit, ada dimensi, ada perangkat indikator, ada indikator per item, kemudian rekomendasi di level kabupaten. Karena ini kita membahas di level kabupaten. Misalkan kita kesehatan di indikator ketersediaan tenaga kesehatan atau bidan dokter dan nakes. Di sini teman-teman, ini ada rekomendasi, ada super prioritas, ada prioritas. Super prioritas apabila tidak mencapai 50% atau 49% ke bawah. Kemudian kalau prioritas berarti mencapai 50% sampai 75%. Kemudian ketika sudah mencapai 76 ke atas atau sampai 100, maka itu sudah terpenuhi. Nah, di sini ada 134 desa yang super prioritas membutuhkan tenaga kesehatan. Kemudian ada 91 desa yang prioritas membutuhkan tenaga kesehatan. Kemudian yang terpenuhi adalah 116 desa dari 341 desa di Kabupaten Pasuruan yang sudah terpenuhi ketersediaan tenaga kesehatan baik bidan, dokter, dan nakes lainnya. Kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui rekomendasi IDM, maka kita klik rekomendasi IDM, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di paling pojok kanan itu ada detail. Ketika detail kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah dari detail tadi, dari rekomendasi. Ketika kita klik akan muncul seperti ini. Contoh sekarang ya ada indikator IDM, ada skor tingkat kepesertaan BPJS. Skornya 2, seharusnya ini bisa 5. Kenapa 2? Keterangannya adalah jumlah peserta BPJS atau jumlah penduduk antara 0,1 sampai 0,25 saja yang mengikuti BPJS. Kemudian kegiatan apa yang dapat dilakukan, yaitu fasilitasi kepesertaan BPJS warga desa hingga lebih dari 75%. Siapa yang dapat melakukan? Di sini adalah di tingkat kabupaten, yaitu Dinkes. Kemudian di masyarakat, yaitu melalui BPJS Mandiri. Kemudian contoh lagi adalah skor kelompok olahraga yang nomor 3. Kemudian di sini skornya 1. Ini ada kelompok olahraga ya, skornya 1. Kenapa 1? Keterangannya adalah jumlah kelompok kegiatan olahraga hanya ada 1. Kemudian kegiatan apa yang dapat dilakukan adalah penambahan minimal 8 kelompok olahraga. Siapa yang dapat membentuk kelompok-kelompok olahraga ini? Kalau kita melihat di rekomendasi adalah 1 provinsi dispora provinsi, kemudian kabupaten melalui dispora kabupaten, kemudian desa melalui Karang Taruna desa. Selanjutnya kita coba lagi 1 untuk kegiatan yang nomor 4, yaitu skor kegiatan olahraga. Skornya ini masih 1 juga. Apa keterangannya? Jumlah kegiatan olahraga hanya ada 1. Kemudian apa?
kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pembangunan lapangan olahraga minimal 7 unit. Kemudian siapa yang dapat melakukan pembangunan lapangan ini? Yang pertama adalah pusat, yaitu dari Kemenpora atau Kemendes, kemudian provinsi dari Despora, kabupaten dari Despora, kemudian desa melalui anggaran dana desa, kemudian juga bisa dari CSR dan perorangan. Artinya apa teman-teman? Dari membaca ini bahwa ketika ingin membangun desa dengan sesungguhnya melalui data yang ada, data IDM, maka tidak hanya desa yang mampu membangun sendiri, tetapi juga ada kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Sahabat-sahabat sekalian, data ini sangat penting, data IDM ini, apalagi sekarang musim RKP. Maka melalui data IDM ini dapat dilakukan oleh tim RKP untuk mengkaji hasil IDM, hasil rekomendasi IDM, sehingga nanti dapat masuk di RKP, kemudian masuk di APBD desa. Ketika sudah masuk di APBD, maka saya yakin bahwa kesejahteraan masyarakat bertambah, pembangunan menggeliat di desa, kemudian skor IDM naik, bahkan mungkin status desa juga naik, misalkan dari berkembang menjadi maju, dari maju menjadi mandiri dan sebagainya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagaimana caranya membaca rekomendasi IDM untuk pembangunan baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.